Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta buku dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Andri Suandi di sesi Baca Buku Nurawala. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan subbab kedua dari bab pertama buku Menimbang Pluralisme Belajar dari Filsuf dan Kaum Sufi. Kita akan langsung ke halaman 5. Pluralisme dalam Islam. Islam menurut makna genuinnya adalah sikap pasrah dan tunduk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang pasrah dan tunduk kepada Tuhan Yang Maha Esa disebut Muslim. Bentuk jamaknya disebut Muslimin. Dalam kepasrahan ini terkandung keyakinan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang harus disembah, dipuja, dan diagungkan. Ajaran ini dalam Islam disebut Tauhid. Ia adalah inti dan prinsip tertinggi serta ajaran utama bukan hanya bagi dan dalam agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW, tetapi juga dalam semua ajaran agama yang dibawa para utusan Tuhan. Dalam Islam, semua Nabi dan Rasul Tuhan, baik yang disebutkan namanya dalam Al-Quran maupun yang tidak disebutkan, adalah orang-orang yang Islam atau Muslimun. Ini sudah tentu berarti bahwa mereka adalah orang-orang yang tunduk dan pasrah kepada Allah semata. Pengertian ini dapat dibaca dalam banyak ayat Al-Quran. Nabi Muhammad SAW sebagai utusan atau Rasul terakhir Tuhan dilahirkan dan hadir dalam rangka mengajarkan kembali prinsip kepasrahan dan keimanan tersebut. Al-Quran antara lain menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 132 yang artinya, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan patuh dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Di surat lain, yaitu di surat Al-Imran ayat 84 sampai 85, Al-Quran juga menyatakan yang artinya, "Katakanlah hai Muhammad, kami percaya kepada Allah dan kepada ajaran yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub serta anak turunan mereka, dan yang diturunkan kepada Musa, Isa serta para nabi yang lain dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari mereka dan hanya kepadanya kami berserah diri. Dan barang siapa menganut agama selain Islam, yaitu sikap pasrah kepada Tuhan, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi." Oleh karena itulah Allah menekankan kepada umatnya bahwa apabila mereka berbeda pendapat dengan para penyembah Tuhan Yang Esa itu dalam hal apapun, hendaklah mereka menyampaikan ketidaksetujuannya dengan cara-cara yang baik dan tidak melakukan penyelesaian dengan cara-cara yang kasar dan kekerasan. Al-Quran menyatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 46, "Dan janganlah kamu sekalian bertengkar, berdebat atau mujadalah dengan para pengikut ahli kitab, melainkan dengan cara yang lebih baik, kecuali terhadap mereka yang melakukan kezaliman. Dan katakan kepada mereka, kami beriman kepada kitab suci yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Sebab Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita semua pasrah kepadanya." Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kepercayaan Islam adalah Abu al-Anbiya, yaitu bapak para nabi. Kepada Nabi Muhammad SAW, Allah memerintahkan umatnya agar mengikuti ajaran atau keyakinan Ibrahim. Al-Quran menyatakan dalam surat An-Nahl ayat 123, "Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang hanif, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Tuhan." Sebelumnya, Tuhan mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 120 yang artinya, "Sesungguhnya Ibrahim adalah imam yang dijadikan teladan. Dia seorang yang patuh kepada Tuhan dan seorang yang hanif." Hanif adalah orang yang lurus, jujur dan berpegang pada kebenaran. Dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim dinyatakan bukanlah seorang Yahudi, juga bukan Nasrani,
tetapi seorang yang hanif dan tunduk kepada Tuhan. Seperti dalam Quran surat Al-Imran ayat 67 yang artinya, Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, berserah diri kepada Allah dan sama sekali bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Pernyataan Al-Quran yang terakhir ini menarik diperhatikan, sebab ia menunjukkan dengan nyata bahwa identitas keagamaan dan nama suatu agama bukanlah hal atau sesuatu yang penting. Perhatian utama Tuhan jelas adalah keberagaman atau berkeyakinan yang substansial, yakni pengakuan terhadap keesaan Tuhan dan kepasrahan diri kepadanya. Sementara yang ditolak dan ditentang keras adalah sikap, pandangan, dan praktik yang menyamakan dan mengidentikan diri dengan Tuhan. Ini yang disebut dengan syirik atau musyrik. Terminologi syirik atau musyrik dalam teologi kemanusiaan tampaknya tidak sekadar berarti penyembahan, pemujaan, atau pengagungan terhadap patung, berhala, gambar, dan benda-benda sejenisnya sebagaimana dipahami masyarakat pada umumnya selama berabad-abad. Namun, lebih dari itu, syirik adalah pandangan dan sikap mengagungkan, memuja, atau mengunggulkan diri sendiri atau kelompok pada satu sisi dan merendahkan, apalagi menindas orang lain atau ciptaan Tuhan lainnya pada sisi yang lain. Syirik dalam Al-Quran disebut kezaliman yang besar. Inna firqa la zulmun azim. Ini pandangan yang masuk akal. Orang-orang menganggap diri sendiri besar di atas orang lain, lebih tinggi daripada orang lain, bisa diartikan sebagai memosisikan dirinya sama dengan dan menandingi Tuhan yang maha besar, maha agung, dan maha absolut. Beberapa ayat Al-Quran tadi dengan jelas memperlihatkan kepada kita tentang prinsip teologi dan keyakinan Islam atas eksistensi manusia dan alam semesta. Di atas prinsip inilah Nabi kaum Muslim, yaitu Nabi Muhammad, diperintahkan Tuhan untuk mengajak para pengikut agama-agama langit, pemilik kitab suci, untuk bersatu dan bekerja sama menegakkan kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan semesta. Al-Quran menyatakan dalam surat Al-Imran ayat 64 yang artinya, katakanlah hai Muhammad, wahai para penganut kitab suci, marilah kita menuju pada ajaran yang sama antara kami dan kamu, yaitu bahwa kita tidak menyembah kecuali kepada Tuhan yang Maha Esa dan kita tidak memperserikatkannya dengan sesuatu apapun. Dan kita tidak mengangkat sesama kita sebagai Tuhan-Tuhan selain Tuhan yang Maha Esa. Akan tetapi, jika mereka para penganut kitab suci yang menolak, katakanlah, jadilah kamu sekalian wahai pengikut kitab suci, sebagai saksi bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Berdasarkan keyakinan ini pula, Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW menghormati sepenuhnya para nabi dan rasul atau utusan Tuhan sebelumnya. Kepercayaan terhadap mereka dikatakannya sebagai bagian dari pilar atau fondasi Islam. Ada 25 utusan Tuhan yang namanya disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Berikut perjalanan sejarah dan ajaran-ajaran praktis mereka. Banyak ajaran dan kisah mereka disebutkan dalam Al-Quran. Di luar nabi atau utusan Tuhan yang disebutkan itu, Al-Quran juga mengisyaratkan adanya nabi-nabi lain, meski tanpa menyebutkan nama-nama mereka. Terhadap para utusan Tuhan, Al-Quran menyebutkan, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Dan keselamatan, kesejahteraan, kedamaian semoga dilimpahkan kepada para utusan Tuhan. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan pengatur alam semesta. Quran Surat As-Saffat ayat 181 sampai ayat 182. Demikian pula dengan kitab-kitab suci yang dibawa mereka. Kaum muslim mempercayai kitab Zabur, Taurat, dan Injil di samping Al-Quran sendiri. Selain itu, ada juga catatan-catatan wahyu Tuhan yang dia turunkan kepada sejumlah nabi dalam bentuk lain yang disebut suhuf, seperti suhuf Ibrahim dan Musa. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan subbab kedua dari bab pertama, buku Menimbang Pluralisme, belajar dari filsuf dan kaum sufi. Insya Allah subbab selanjutnya kita akan lanjutkan di sesi berikutnya, pada sesi baca buku Murawawi. Saya Andri Suandi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.